itu ada apa saja? Betul, Larel, ada anus. Ada apa lagi, apa? Betul, ada kerongkongan. Safira? Oke, ada pankreas. Itu adalah sistem-sistem pencernaan pada manusia yang kalian pelajari di kelas 5. Nanti kalian akan mendengarkan ibu cerita tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian juga akan bernyanyi tentang lagu sistem pencernaan. Nanti juga akan ada LKPD yang harus kalian isi secara mandiri, ya. Lalu kalian boleh istirahat setelah mengerjakan LKPD-nya dan mengumpulkan poin. Jadi siap untuk belajar hari ini? Semoga setelah pembelajaran hari ini kalian memahami apa itu sistem pencernaan, bagaimana sistem pencernaan berjalan di dalam tubuh manusia, dan apa saja fungsi-fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Siap? Oke, kalau gitu kita mulai pembelajaran sistem pencernaan manusia hari ini. Pencernaan. Yang pertama, pengertiannya yaitu sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang dari mulut hingga halus. Jadi, sistem pencernaan itu dari mulut kita ke kerongkongan, ke lambung, sampai nanti pada akhirnya keluar lagi lewat anus. Lalu, organ penyusun sistem pencernaan manusia. Ada urutan sistemnya ya pada manusia, dari mulut, kerongkongan di sini, esofagus, lambung, usus halus beserta pankreas dan hati. Usus besar itu beserta anus. Setiap organ pencernaan manusia tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah makanan dan mencerna makanan. Jadi kalau kalian misalnya makannya itu yang pedas, yang keras, dan kalian mengunyahnya tidak baik, maka sistem pencernaan dalam tubuh kalian juga tidak akan baik. Apapun makanan yang kalian masuk itu harus bergizi, teksturnya juga harus bagus. Supaya apa? Supaya pencernaan di dalam tubuh kalian itu juga baik. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lain. Makanan yang pertama kali masuk ke dalam tubuh kalian itu lewat mulut, dikunyah oleh kalian dan akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Ada kerongkongan dan esofagus. Kerongkongan dan esofagus. Urutan anatomi sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah kerongkongan dan esofagus, yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju mulut. Jadi kalau kalian berbayang nggak, kalau kalian makan daging ya, tiba-tiba kalian nggak punya masuk aja ke dalam tenggorokan, itu akan enggak, dan akan tersekat di sini, kalian tidak akan bisa bernafas nanti. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J, ya, kayak huruf J ya, dan terletak di perut bagian kiri atas, berfungsi untuk fungsi lambung pada sistem pencernaan yang mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau tinus. Jadi kalau kalian makannya yang pedas dan bentuk dan dari atasnya ini, dari mulut itu sudah tidak halus, kerja lambung itu semakin berat untuk menghaluskan atau mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjangnya 7 meter. Bayang 7 meter ini ada di dalam tubuh kalian dan terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, jejunum, dan serta usus penyerapan atau ileum. Ini berarti usus panjang itu ada di dalam tubuh kalian. Menakutkan ya. Yang selanjutnya ada pankreas. Ini gambar dari pankreas ya. Pankreas pasti tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Jadi untuk memecahkan nutrisi yang kita serap dari makanan, kita membutuhkan pankreas. Hati, cek di sini hati. Insya Allah semuanya pada punya hati ya. Ini adalah hati. Hati merupakan jenis yang serupa dengan pankreas. Hati juga menjadi salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati langsung oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan tubuh untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Kantong empedu adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Ada usus besar, kalau tadi ada usus 12
ada sekum, kolon, dan juga rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan mineral vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Ya, sebelum akhirnya anus. Rektum dan anus. Nah, ini adalah penggunaan terakhir dari sistem pencernaan manusia. Rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalamnya. Jika sudah kering, otot-otot di sekitar itu akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Jadi kalau kalian makan itu dari tadi tidak sehat. Makanan yang keluar dari rektum dan anus itu rasanya seperti ada yang panas, ada yang keras. Jadi apapun yang kalian masukkan ke dalam tubuh yang dimakan itu akan mempengaruhi sistem pencernaan kalian. Jadi tolong diperhatikan makanan-makanan yang akan kalian konsumsi. Kuis pertama. Organ di samping disebut daret. Betul, rektum dan anus. Yang kedua, gambar di samping yang tentunya mirip sama tumbuhan. Betul Safira, yaitu kantong amperatif. Sekarang ada yang harus kalian kerjakan. Kerjakannya masing-masing. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan, ya, baru boleh disimpan. Tapi sebelum dibagikan, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tahu lagu apa bisa? Nah, jadi seperti itu ya. Kita nyanyi sini, oke? Pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Pada masuk mulut dikunyah oleh diri. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Masuk kongkongan ada dalam peristaltik. Kalau dengan 3 macam enzim. Enzim ini juga asal klorida. Anti-lambung secara kimiawi terus masuk usus halus dan tadi baiknya apa selesai makanan dibutuhkan oleh tubuh selesai makanan dibutuhkan oleh tubuh hingga sisa nafas kurang keluar lewat anus. Pencernaan manusia kita semua harus diketahui oleh kita semua. Hidup sehat dan kita terhindar dari sakit berbahaya. Pencernaan kita